Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Tentunya ke dalam keadaan sehat semua, sehingga dapat hadir kembali di Zoom ini. Kali ini saya akan menjelaskan materi engine tune up. Nah, pada materi ini kita membahas tentang tune up pada mesin konvensional atau yang masih karburator. Adapun tujuannya, kalian mempelajari ini nantinya mampu memahami, mengerti, melaksanakan yaitu pekerjaan tune up yang meliputi ya pembersihan, penyetelan, kemudian penggantian komponen-komponen yang ringan sehingga mesin dapat kembali normal seperti biasa, performa mesin tetap terjaga. Ini tujuannya. Baik, kita akan masuk materi tune up. Ya, hak ciptanya. Jadi materi itu diambil dari buku manual step Toyota ya. Oke, tune up pada motor bensin ya. Jadi perubahan-perubahan ini ya, perubahan-perubahan yang terjadi pada mesin meskipun lambat tetap berlangsung. Artinya dari komponen yang tadinya masih presisi, lambat laun dia akan mengalami perubahan. Nah, pada bagian-bagian tertentu. Jadi oleh sebab itu, mesin perlu dilakukan pemeriksaan, pembersihan, penyetelan, dan penggantian agar kemampuannya tetap terjaga, tetap kondisi baik, dan optimal. Itu yang diharapkan. Nah, dengan melakukan pemeriksaan, berarti membatasi menurunnya kemampuan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah atau lebih berat. Oke. Untuk tune up pada mobil bensin, mobil itu terdiri dari sejumlah komponen. Dengan dioperasikannya kendaraan dalam waktu tertentu, maka kemampuan komponen yang fungsional termasuk minyak pelumas akan berkurang karena terjadinya keausan, memburuk, berkarat, atau ada bagian-bagian yang perlu dilakukan penyetelan. Nah, inilah kita perlu melakukan tune up. Nah, jadi dengan alasan ini kita perlu melakukan perbaikan atau tune up atau di servis berkala. Iya. Jadi tune up pada mobil bensin perlu diperhatikan dalam melakukan tune up. Jadi yang perlu diperhatikan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu saling berhubungan. Dan untuk memperoleh hasil yang diharapkan, sebaiknya pekerjaan tune up dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar, mengikuti SOP, ya, sesuai dengan ketentuan daripada pabrik pembuat kendaraan. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan tune up pada kendaraan, maka kita harus mempersiapkan dulu apa hal-hal atau beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama ada persiapan perlengkapan keselamatan kerja. Nah, ini untuk perlindungan diri ya, APD-nya ini yang perlu kita perhatikan. Juga perlindungan terhadap kendaraan. Nah, kalau di sini adalah untuk perlengkapan atau perlindungan pada kendaraan, maka kita harus siapkan ada namanya fender cover ya. Fender cover itu untuk menutup bagian samping, bagian depan samping kendaraan. Kemudian ada grill cover. Nah, grill itu berarti penutup depannya itu drillnya itu ya, bagian depan. Kemudian ada steering cover. Nah, ini penutup penutup setir. Biasanya kan kalau seorang mekanik itu habis melakukan perbaikan, biasanya itu kan seenaknya tuh masuk ke dalam kendaraan, duduk,
kemudian memutar setir. Nah, ini kalau kita tidak memperhatikan tangannya kan kotor. Sehingga nanti mengotori setir kendaraan itu sendiri. Nah, kemudian ada pelindung lantai atau floor cover. Nah, ini untuk melindungi lantai dari kotoran-kotoran, apalagi seorang mekanik. Biasanya kan sepatunya itu penuh dengan berkas apa bekas oli. Nah, dengan dipasangnya floor cover ini untuk melindungi lantai kendaraan itu sehingga tidak kotor dan juga ada yang lain-lain ya. Yang lain-lain ini mungkin pelindung apa spion dan sebagainya. Oke, berikutnya ada persiapan untuk bekerja. Di antaranya ada tool set. Nah, ini tool set itu atau hand tool ya, ada alat tangan, kemudian ada alat tachometer, ada duel tester untuk mengukur suhu duel ya, kemudian untuk mengukur apa RPM mesin, dan ada multi untuk mengukur kelistrikannya dan juga yang lainnya. Berikutnya kelengkapan yang perlu diperhatikan yang ketiga itu eh, ya kelengkapan keselamatan kerja. Nah, ini yang udah Bapak jelaskan tadi, ada fender cover, ada grill cover, steering cover, floor cover, seat cover. Nah, di sini beserta fungsinya sudah ada di sini ya. Nah, ini sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini contoh aplikasi penggunaan fender cover seperti ini. Ini disebut fender cover, dipasang pada samping kendaraan seperti ini supaya bodi ya tidak lecet kalau kalian sedang melakukan katakanlah lagi servis mesin tune up, sehingga kalau baju kalian tergesek ataupun pada baju atau celana ada kancingnya, itu biasanya akan merusak bodi atau fender ini, sehingga perlu dipasang fender cover seperti ini ya. Jauh, nah ini akan tentu jauh lebih aman. Oke, karena kita tahu perbaikan bodi itu biasanya agak mahal. Baik, berikutnya adalah, nah ini alat-alat yang dibutuhkan pada saat melakukan pekerjaan tune up. Ya, ini ada kunci ring, ya, ada yang kecil sampai yang besar, kunci pas. Nah, ini kalau kunci pas ini kita jarang kita gunakan karena ini biasanya cepat merusak baut. Kalau yang baut keras kita buka pakai kunci ini biasanya akan merusak. Maka sebaiknya kalau baut yang keras lama tidak dibuka, sebaiknya kita pakai kunci sok dan kunci ring. Nah, sebaiknya pakai kunci sok segi 6. Nah, ini ada kunci sok dan tangkainya. Nah, ini kemudian ada ini kunci-kunci momen ya. Nah, ini kunci momen. Nah, kunci momen itu ada dua jenis tuh. Ada yang menggunakan seperti jarum kayak gini atau pakai dial ya. Kemudian ada yang klik ya. Nah, kunci momen kita kenal dengan torsi ya, kunci torsi, torsi uren. Oke, lanjut. Nah, perlengkapan tune up yang dibutuhkan yang lain adalah ada hidrometer. Ini untuk mengukur berat jenis elektrolit atau cairan baterai. Kemudian ada multi untuk mengukur kelistrikan, baik itu mengukur arus, ampere, tegangan. Kemudian ada timing lag. Nah, ini untuk melihat atau tanda tepatnya pengapian pakai timing lag. Karena kalian sudah mempelajarinya di kelas 1 ya. Kemudian ada filler gig untuk mengukur celah. Kemudian ada radiator cup tester. Ini untuk mengukur kebocoran pada sistem pendingin, mengecek kerja daripada tutup radiator. Hancur Mina. Tak bisa nih, tak bisa cum, tak kuat rup eh.
Ih, kacau nih. Hmm.